Ya, Bapak Ibu, tentang visitasi, jadi visit ini, visit datang langsung ke Indonesia, ini biasanya 2 hari. Nah, itu datang langsung. Kalau yang online, biasanya 3-4 hari. Karena biasanya habis per 2 hari, mengingat waktu ya, jam Indonesia yang beda 6 jam. Nah, kalau dia datang langsung biasanya 2 hari, 3 malam ke sini, dan yang dilakukan adalah ada diskusi pertemuan dengan pimpinan. Biasanya ada Pak Rektor juga kita hadir, kemudian pimpinan-pimpinan lainnya, kemudian ada pengelola juga, misalnya dekan, kemudian dan lain sebagainya. Ini tidak pengelola, ada diskusi. Kemudian nanti ada perwakilan dari masing-masing prodi, perwakilan dosen. Kemudian nanti ada akan meeting juga dengan student, perwakilan student dan alumni. Kemudian ada pertemuan staff. Nah, jika diperlukan, kalau misalnya ada double degree, biasanya diminta juga partner kalau saya double degree. Next. Nah, ini tentang hasil dari akreditasi FIBA. Jadi ada 3 kemungkinannya. Pertama, terakreditasi, tidak ada lagi pertanyaan selanjutnya. Yang kedua adalah ditolak, ya, sudah selesai. Nah, ada yang namanya terakreditasi dengan catatan. Ini terakreditasi dengan catatan ini biasanya ini diberi waktu selama maksimal 9 bulan untuk menyiapkan memperbaiki dokumen yang diminta. Jadi tidak ada lagi visitasi setelah itu, hanya diminta untuk menyiapkan dokumen yang diminta, itu yang dianggap menjadi pertanyaan lebih lanjut oleh di mahasiswa. Nah, lama berlaku untuk akreditasi pertama perdana ini adalah 5 tahun, dan kalau reakreditasi berlakunya 5 tahun. Nah, ini adalah komponen biaya untuk persiapan akreditasi internasional. Jadi pertama adalah jika diperlukan, kalau sudah OB ini dia tidak lewat, tapi kalau masih belum OB, berarti kita perlu revisi. Ini yang pertama, saya kira ini yang harus kita lakukan. Nah, kalau OB-nya sudah oke, baru kita masuk ke persiapan penyusunan sel dan appendix juga. Kemudian saya kira ini penyusunan selnya cukup lama yang biasanya ya, seperti Yogyakarta kemarin misalnya dibuka waktu sampai 2 tahun. Kemudian nanti juga yang Bapak Ibu susun bisa ditulis langsung dalam bahasa Inggris atau juga tulis saja dalam bahasa Indonesia, nanti bisa dilakukan ketika dianggap sudah isinya. Kemudian juga appendix. Jadi appendix ini yang memang banyak sekali menggunakan appendix karena banyak dokumen. Kemudian yang berikutnya adalah fee ke FIBA. Kita lihat itu biayanya ke FIBA dan juga biaya visitasi. Ini contoh perhitungan untuk biaya ke FIBA. Jadi misalnya ini kita anggap 4 prodi yang kita ajukan dalam satu klaster. Nah, harga dasarnya sudah disampaikan Pak Rektor tadi, harga dasar itu adalah 18.000 euro. Nah, kalau misalnya ada tambahan, jadi kalau satu prodi 18.000 euro, tetapi kalau ada tambahan prodi dalam satu klaster, itu harga setiap prodi, tambahan setiap prodi 2.000 euro. Jadi kalau 4 prodi dalam satu klaster, yang bisa dalam satu klaster, harganya adalah harga dasar 18.000 ditambah karena 3 prodi tambahannya, berarti 2.000 tambah 2.000 3 kali 2.000. Jadi ini terlihat sini hanya 24.000 euro atau per prodinya. Jadi kita lihat sangat jauh berbeda ketika hanya satu prodi dengan 4 prodi. Yang tadinya kalau satu prodi 18.000, kalau 4 prodi tinggal 6.000 per prodi. Nah, bagaimana kalau 2 klaster dalam satu universitas? Nah, kalau 2 klaster dengan asumsi 8 prodi yang dibagi 2 klaster. Nah, klaster pertama tadi kan harganya 24 miliar. Nah, kalau misalnya
Nah, klaster kedua tadi juga 4 prodi, berarti harga dasar untuk klaster kedua ini 14.000 euro. Kalau pertama tadi kan 18.000 euro. Kalau klaster kedua adalah 14.000 euro harga dasar. Nah, setiap tambahan prodi pada klaster kedua sama di pertama 2.000 euro. Jadi kalau di 4 prodi berarti 14.000 ditambah 3 kali 2.000 euro. Jadi totalnya 20 euro. Di klaster pertama 24.000 euro, klaster kedua 20.000 euro. Jadi totalnya adalah menjadi 44.000 euro atau sekitar 5.500 per prodi. Bapak Ibu, ini adalah tidak termasuk visitasi. Jadi visitasi itu adalah tiket pesawat internasional, kemudian hotel selama di sini dan juga meal makan ya selama di sini, akomodasi ya. Nah, ini tiket internasional ya sekarang 1.500 ya sekitar 24 juta mungkin satu orang. Nah, ini ekonomi kelas. Kalau di asing ini itu mintanya business class. Itu lebih mahal lagi. Nah, udah kemarin kalau PIBA itu mereka menyiapkan 260 juta kalau untuk visitasi ya. Kalau untuk asing mereka menyiapkan 2 kali lipat dari itu karena bisnis class. Dan juga di Indonesia dia minta juga kelas bintang 5 juta itu. Jadi mahal. Nah, harga ini tentu saja bisa berubah ya, tapi untuk sampai saat ini tidak berubah. Nah, ini step selanjutnya mempersiapkannya. Ini bagaimana kita mempersiapkan? Memang barangkali akan lebih bagus kalau misalnya nanti kita bikin kayak seperti draft timeline gitu ya, kapan kita mulainya gitu dan kapan akan presentasi sampai keluar hasilnya. Nah, ini tadi kami ngobrol-ngobrol dengan Pak Rektor, komitmen sangat tinggi sekali, tinggal Bapak Ibu saja ajukan Pak Rektor. Nah, yang kedua adalah ini yang pertama ini adalah UBI dan MBKM. Karena MBKM itu sangat relevan dengan akreditasi aktivitas. Ada namanya apakah mahasiswa diberi ruang untuk belajar di luar bidangnya? Kalau dibahas seperti itu. Nah, kemudian, ini OB juga, saya kira ini yang perlu disiapkan awal dulu. Kemudian juga pembentukan tim. Tim ini perlu ada tidak hanya di prodi, tetapi juga di fakultas dan universitas. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah lihat bahwa ada 5 chapter dan ada pekerjaan yang memang harus dikerjakan oleh masing-masing bagian ini. Misalnya chapter 1 dan 3 dan juga statistik itu sebaiknya dikerjakan disiapkan oleh prodi. Dan fakultas bisa konsentrasi pada chapter 4 dan 5 terkait dengan masalah yang ada di fasilitas yang ada di universitas dengan quality assurance. Kemudian universitas bisa menyiapkan tentang admission dan juga profil universitas. Nah, yang dilakukan selanjutnya adalah perlunya workshop penyusunan dokumen set dan apprentice. Ini biasanya membutuhkan waktu 3 hari. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu akan menyusun setnya untuk masing-masing tim tadi, ada yang tim prodi, fakultas, dan universitas. Nah, setelah selesai, tentu saja adalah yang perlu dilakukan adalah translate dari semua dokumen yang akan disubmit. Baik untuk share maupun untuk appendix-nya. Ya. Lumayan banyak seperti itu. Kemudian di bagian terakhir kami sarankan juga ada tim yang akan melakukan kompilasi, memeriksa sebuah dokumen sebelum kita submit. Karena ini pengalaman kami sebelumnya beberapa universitas yang tidak ada diverifikasi, ternyata ada beberapa prodi yang mengupload yang sesuatu yang bahasa Indonesia untuk diverifikasi dokumennya dan sebagainya. Sehingga ini saya pikir kami pikir ini ada sangat penting ada tim yang memverifikasi sebelum mereka disubmit ke ke